Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Halo, balik lagi ke Voice of Hope, Suara Pengharapan. Hari ini kita sama-sama mau belajar satu tema judul dari Mazmur 23 ayat 4-5 dengan judul Roh Kudus membaharui kepekaan mendengar suara Tuhan. Dari Mazmur 25 ayat 4-5 berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ayat ini adalah doa dari orang yang sadar bahwa mengenal Tuhan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal kepekaan hati. Pemazmur tidak memaksakan jalannya sendiri, melainkan meminta Tuhan untuk menunjukkan jalannya, lead the way. Seringkali kita juga ngerasa Tuhan itu kenapa ya diam? Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan itu memang selalu berbicara? Bisa juga hati kita yang tidak cukup peka untuk mendengar kata-kata Tuhan. Bayangkan ketika kita lagi berada di ruangan yang bising, penuh dengan suara, ada banyak notifikasi ponsel, percakapan yang saling tumpuk-menumpuk. Di tengah semua itu ada suara lembut dan pelan, bukan karena suara itu lemah, tetapi dia menunggu perhatian penuh dari kita. Seperti itu juga suara Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara kepada Elia bukan melalui angin besar, gempa, ataupun api, melainkan melalui angin sepoi-sepoi biasa. Terdapat pada ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api,
Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Roh Kudus bekerja dengan cara yang lembut namun sangat dalam. Ia menyentuh hati nurani, menegur dengan kasih dan menuntun melalui firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu diambil dari Matius 11 ayat 15. Ini bukan tentang telinga fisik, tetapi tentang hati yang mau diajak. Dua orang bisa mendengarkan firman yang sama, tapi hanya ada satu yang benar-benar menangkap suara Tuhan. Perbedaannya bukan pada firman-Nya, tapi pada kondisi hati kita, kesiapan hati kita dalam menerima firman Tuhan. Karena itu, Roh Kudus hadir untuk membaharui batin kita yang menjanjikan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Terdapat di Yesaya 36 ayat 26. Pembaruan oleh Roh Kudus membuat kita bukan hanya tahu kebenaran, tapi kita mau berjalan di dalamnya. Pemazmur berkata, bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ini adalah sikap penyerahan total, siap dipimpin, siap dikoreksi, siap menunggu Tuhan. Dan menariknya, ayat ini yang kita pelajari hari ini, ditutup dengan kalimat, engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Menunggu Tuhan bukan tanda yang pasif, melainkan tanda kepercayaan dan kepekaan yang sedang dibentuk. Di tengah kehidupan yang serba cepat, sat-sat, Roh Kudus mengundang kita sama-sama sedikit melambat dan mendengarkan. Mari kita belajar untuk menyiapkan ruang untuk firman Tuhan, untuk doa yang jujur, dan untuk hati yang mau dibentuk. Kiranya Roh Kudus membaharui kepekaan kita, sehingga di tengah banyaknya suara yang berisik, kita tetap mampu mengenali dan mentaati suara Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku